Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Waalaikumsalam. pesertanya, iya, seperti biasa peserta setia saya adalah Ustazah Mastuah dan Ukti Hanifah. Dan Ustazah Mastuah sekarang sedang ada acara, jadi kita mulai saja. Hayya nabda darsana fi hadhihi laylah bi qiraatil Fatihah ma'an an hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, kan, iya, kan. Surat An-Nahl Malam hari ini kita masuk pada materi kinayah. Jadi kita sudah selesai dengan majaz kemarin. Majaz terbagi menjadi dua ya, majaz lughawi dan majaz akli. Majaz lughawi terbagi menjadi majaz mursal dan isti'arah. Malam ini kita akan mempelajari tentang kinayah. Kinayah itu secara bahasa bisa diartikan sebagai perumpamaan begitu ya. Al-kinayatu lafzun utlaqa wa urida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradati dhalikal ma'na. Kinayah adalah lafal yang diucapkan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga dimaksud pada makna yang sebenarnya. Ini hampir sama seperti majaz begitu ya. Ada makna, ada suatu kata yang diucapkan, tapi kalau majaz itu ini ya, langsung merujuk pada makna konotatifnya. Tidak mungkin menggunakan makna denotatif. Kan punya dua makna ya, makna hakiki dan makna majazi. Kalau di dalam majaz itu, pasti yang dimaksud adalah makna majazi, makna yang bukan sebenarnya. Kalau di dalam kinayah, satu kata itu punya dua makna ini, makna yang sebenarnya dan makna yang apa ya berkaitan dengan itu. Meskipun makna hakiki ini juga bisa jadi benar, tapi yang dimaksud adalah makna yang berkaitan dengan makna sebenarnya. Kita masuk pada macam-macam kinayah supaya bisa mengetahui lebih jelas lagi apa itu kinayah. Yang pertama, kinayah an sifatin. Kinayah an sifatin adalah kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf. Jadi yang disebutkan zatnya, tetapi yang dimaksud adalah sifat dari zat tersebut. Ketika ada sesuatu yang disebutkan ini berupa objeknya atau subjeknya, tapi yang dimaksud bukan subjek tersebut, tapi sifat yang dimilikinya. Ada dua macam kinayah an sifat. Yang pertama, kinayah qoribah, yakni kinayah yang perpindahan makna mukanna anhu kepada mukanna bihi tanpa melalui perantara. Di dalam kinayah ada istilah kinayah itu kan perumpamaannya tadi ya. Ada istilah mukanna anhu dan mukanna bihi. Mukanna anhu adalah lafal yang dikinayahi. Sedangkan mukanna bihi adalah lafal yang digunakan untuk mengkinayahi. Contohnya, fulan saubuhu tawilun. Fulan saubuhu tawilun. Fulan itu panjang bajunya. Kalau kita tidak memahami secara lebih dalam, kalimat ini tentunya ya sah-sah saja ya dimaksudkan. Oh, fulan itu memakai baju yang panjang. Fulan itu panjang bajunya. Tapi yang dimaksud di sini bukan makna asli tersebut, bukan em, bajunya ya, tapi yang dimaksud di sini adalah sifat yang melekat pada hal tersebut. Kalau fulan itu disebut panjang bajunya, berarti dia itu orang yang punya badan yang tinggi. Jadi yang disebutkan adalah zatnya,
Thawbuhu tawilun, tapi yang dimaksud adalah sifatnya. Sifatnya itu fulannya yang tawilun atau tinggi. Misal begini, em, kakekku rambutnya sudah putih. Ya memang kan, maksudnya memang iya betul rambut kakek itu sudah putih. Secara makna hakiki bisa dibenarkan karena kenyataannya memang demikian. Tapi makna di balik itu lebih dalam lagi ya. Artinya tidak tidak hanya sekedar menjelaskan bahwa rambutnya berwarna putih, tapi menjelaskan sifatnya. Berarti apa sifatnya kalau sudah rambutnya sudah berwarna putih? Tua sih. Iya, kinayah di balik itu atau perumpamaan makna di balik itu adalah menunjukkan bahwa rambut putih itu berarti si kakek sudah tua. Itu tadi ya kinayah an sifatin. Sifatnya disembunyikan dengan menggunakan kinayah itu, dengan menggunakan perumpamaan. Yang kedua kinayah ba'idah. Kinayah ba'idah adalah kinayah yang perpindahan maknanya melalui perantara. Perantara di sini bukan seperti ada tut tasbih, tapi melalui sebab-sebab atau peristiwa tertentu yang menghubungkan kedua makna tersebut. Kalau yang tadi, koribah, tadi kan dekat itu artinya tidak tidak memerlukan perantara ya. Langsung saja ini apa pola kalimatnya adalah mubtada dan khobar. Fulan itu panjang bajunya, sudah begitu saja. Nah, kalau ba'indah ini, ba'indah secara bahasa kan artinya jauh. Karena jauh, dia harus menggunakan perantara. Perantaranya berupa penjelasan misalnya tentang sesuatu peristiwa atau pekerjaan, fiil ya, begitu. Ataupun juga sebab-sebab tertentu. Contohnya, Juha yadubu alal asa. Juha berjalan dengan tongkat. Kalau tadi kan berupa deskriptif ya, Fulan itu panjang bajunya atau kakek itu putih rambutnya. Langsung pada mengarah pada kriteria tertentu. Kalau ini diceritakan dengan rangkaian peristiwa, jadi polanya di sini adalah jumlah fi'liyah. Juha berjalan dengan tongkat. Berjalan dengan tongkat ya betul saja ya. Misalnya kita sedang melihat dia itu berjalan dengan menggunakan tongkat. Peristiwa ini memang benar terjadi. Tapi makna di balik kinayah ini adalah bahwa Juha ini sudah tua. Karena dengan perantara ini penjelasannya adalah berjalan menggunakan tongkat. Ini kinayah qaribah dan kinayah ba'idah. Misalnya lagi apa ya? Misalnya ini, adikku sudah mulai mengenal apa ya? Eh, oh ini, adikku sudah ini sudah tumbuh jakun misalnya ya. Itu kan berarti menunjukkan kinayah di balik itu apa? Dia itu sudah mulai Dewasa. ya mulai memasuki tahapan remaja menuju dewasa. Nah, Nah, perantaranya adalah tadi sudah tumbuh jakun. Tumbuh jakun itu kan sebuah kejadian ya, sebuah peristiwa yang menjelaskan bahwa dia itu sudah memasuki masa-masa pubertas. Nah, itu kinayah ba'idah. Jadi kita lihat polanya, kalau qaribah ini mubtada khobar jumlah ismiyah ya, dari mubtada dan khobar langsung
Artinya ini berupa apa ya? Deskripsi. Deskripsi. Kalau yang ini juha yadubu 'alal 'asha, ini lebih ke peristiwa. Peristiwa jadi kayak apa ya? Jumlahnya fi'liyah kan. Kalau ini ismiyah. Oke, itu. Selanjutnya, tadi kinayah an sifatin, sekarang kinayah an mausufin. Kinayah an mausuf adalah kinayah yang mukanna anhunya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Kinayah yang mukanna anhu tadi adalah sesuatu yang dikinayahi berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Contohnya huwa harisun ala malihi. Dia menjaga hartanya. Yang dimaksud ini em, terlalu ini eman-eman apa ya? Terlalu hmm, apa namanya menjaga harta artinya dia itu kikir ya, pelit. Mukanna anhunya berupa mausuf. Sebentar. Ini harisun ala malihi. Ini yang dimaksud dengan ini ya, mausuf. Dia disifati dengan harisun ala malihi, penjaga apa penjaga hartanya. Kemudian yang ketiga kinayah an nisbah. Kinayah an nisbah adalah kinayah yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan pada orang yang memiliki sifat tersebut tapi disandarkan pada sesuatu yang berkaitan erat kepada zat tersebut. Kinayah an nisbah adalah kinayah yang mukanna anhunya adalah mausuf. Mukanna anhunya ini ya, al-majdu berupa mausuf. Al-majdu sifat kemuliaan ini tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu bayangannya. Al-majdu sifat mulia itu yatba'u zillahu, mengikuti bayangannya. Bayangannya itu ini artinya seseorang ya, seseorang. Nah, maksudnya al-majdu ini seharusnya kan kemuliaan itu mengikuti orang yang memiliki sifat kemuliaan kan. Tapi tidak di sini digambarkan dengan kemuliaan itu mengikuti bayangan orang yang memiliki sifat itu. Jadi kata zillahu ini apa namanya? Bukan nah ya ini ya yang disebutkan sifatnya tapi tidak disandarkan pada orangnya tapi pada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan satu kesatuan dengan zat tersebut. Contoh lain itu misalnya
Dia apa ya? Misalnya dia Fulan menikahinya karena mengharap warisannya. Misalnya, warisan ini kan ya, sebenarnya yang diharapkan kan berupa hartanya kan, tapi disandarkan pada sesuatu yang berkaitan erat, yaitu warisan tersebut. Warisan kan erat kaitannya dengan hartanya. Ini. Wah. Nah, sambil bisa difahami, coba saya carikan contoh lain. Misalnya begini, apa ya? Ke keagungan raja itu terletak pada mahkotanya. Nah, mahkota itu kan sebenarnya kan ini ya, em, kemuliaan itu atau keagungannya itu ya ada di raja tersebut. Tapi yang disebutkan itu ada di mahkotanya. Mahkota itu nisbah atau sesuatu yang berkaitan dengan raja ya. Jadi sifat tadi yang dikinayahi itu, sifat kemuliaannya itu berupa sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dikinayahi tadi. Bisa dipahami sejauh ini? Kalau yang di kitab ini ada contoh al-majdu baina saubika. Itu masuk apa? Tahu baik, tahu tahu saubika Ya, saubika. itu Al-majdu. termasuk yang nisbah Ustazah. Karena tadi yang kayak mahkota tadi ya. Kemuliaan itu ada di bajunya. Baju ke, misalnya ya, seorang raja memakai baju kebesaran. Nah, kita mengatakan kemuliaan seorang raja itu ada di
bajunya, di pakaiannya, maka itu termasuk nisbah karena menisbatkan sifat itu, tapi melalui sesuatu yang berkaitan dengan pemilik sifatnya. Ini ya di sini. Kemuliaan tidak disandarkan pada orang yang memiliki sifat mulia, tapi disandarkan pada sesuatu yang berkaitan dengannya. Ini ada contoh juga tawilun najati rafi'ul Hmm, imati. ya, Tawilun najati rafi'ul imati ini contoh kinayah apa? itu yang Soalnya kinayah an sifatin. Tawilun nijat artinya orang yang tinggi. orang yang Rafi'un imad dan kathirul imad itu orang yang dermawan. Rafi'ul Imad, Rafi'ul Imad itu kan rumahnya punya tiang yang tinggi. Yang dimaksud apa? Ya, rumah gedungan ya. Rumah gedungan itu berarti dia orang yang terhormat, orang kaya. Misalnya kita mengatakan di rumahnya, eh apa ya, rumahnya 3 lantai. Itu kan menunjukkan kalau orang tersebut orang kaya. Yang disamarkan di situ kan sifat kayanya itu dengan menunjukkan orang itu rumahnya 3 lantai, begitu. wajadat fika bintu adna nadaron. Wajadat fika, Fiki, Fiki. wajadat fiki, Bintu adna nadaron. itu adnana, dar. Apa ya artinya? Wajadat Pintu Adnan menemukan menemukan rumah di tidak. dalam dirimu. Ada lanjutan dakarotaha badawatal a'robi. Syair. Zakarotha, Badawatal a'robi. Badawatal A'rabi. Apa ya? Ada penjelasannya tidak di situ, Ustazah? Ada contoh-contoh Oh, ada amsilah. contohnya. Di syarahnya, kalau syair itu sulit ya dipahami kalau nggak pakai syarah. Saya sendiri maksudnya belum belum bisa memahami syair yang kosongan tanpa syarah. Iya, Tama di pintu Umar. Apa ya? Yang paling mudah difahami itu yang tadi kinayah an sifatin, menyamarkan sifat tapi dijelaskan dengan sifat yang lain. Itu lebih mudah dipahami. Kalau kemarin yang panjang tangan, besar kepala itu masuk kinaya ya. Iya, sepertinya begitu.
Kira-kira misal kita mengatakan besar kepala atau keras kepala ya. Keras kepala itu jadi bukan yang dimaksud ya, iya ya. Kepala memang keras, tapi yang dimaksud itu bukan kepalanya, tapi isi kepalanya ya, atau pemikirannya begitu kan ya. Ya, Kalau itu berarti termasuk yang nisbah ya Ustazah. tadi yang atas tadi apa ya? Sifat. Panjang bajunya seperti ini apa enggak? Enggak panjang baju. Keras kepalanya. Oh iya ya, bisa jadi ya. Dia itu keras kepala. Yang dimaksud Besar bukan kepala. kepalanya, tapi isinya. Panjang tangannya. Panjang tangan. Mata keranjang misalnya ya. Hmm. Sifat yang hmm, iya sepertinya ini yang kinayah qaribah. Iya, kayaknya itu deh ya Ustaz ya. Ya, Kayak yang tadi qaribah. kan, Kak, rumahnya 3 lantai. Iya betul. Contohnya soalnya terbatas ini ya. Hmm. Mana syair-syair lagi. Oh, tadi contoh yang ketiga itu wajah tadi itu Vicky bintu Adnan ada sarahnya. Gimana Ustazah? Wajah Vicky ayatuhel madrasati makanan yudakirohe bi ahdi bedawatihe fa'adara anit tasrihi bi asma'il lughatil arabiyyah ila tarkibi bi syairi ilaiha wa ba'udat kinayatan anha wa bintu adnan kinayah bintu adnan. Saya belum bisa menangkap. Soalnya nggak baca langsung. Ya,
Ini yang ingin saya garis bawahi ya. Kalau bedanya kinayah dengan majas itu, majas kemarin kan tidak mungkin yang dimaksud itu makna hakikinya. Misalnya saya melihat lautan di dalam pasar, itu kan sama sekali tidak mungkin. Kalau bahar itu diartikan apa lautan. Kalau kinayah itu makna aslinya bisa jadi atau mungkin untuk dikehendaki. Tapi yang dimaksud bukan makna asli, tapi makna di balik itu, makna tersembunyi atau tersiratnya. Inilah yang membedakan dengan majas. Itu saja. Ini ada catatan saya. Kalau kiraya itu bahasa Jawanya persemon, Ustazah. Jenengan paham nggak persemon itu? Sindiran. Oh, sindiran. Kayak talak talak kinaya kan sindiran. Oh, persemon itu bukan perumpamaan ya, bukan. Nyemoni. Nyemoni. Nggak ada ya di Google. Terus Itu dulu ya, mungkin gimana ada yang ingin diklarifikasi lagi? ada contoh-contoh yang lain yang bukan syair ada. Nah, imatul kafaini. Apa? Nah, imatul kafaini. Ma'i, Nah, imatul kafaini. na'imatul kafaini. Kenikmatan dua telapak tangan. Iya. Apa ya maksudnya tuh? Apa itu ya artinya? Atau kenikmatan yang sudah ada di dalam genggaman?